Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan di mana Nabi SAW tertawa, baik dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim atau yang lainnya. Di antaranya dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis Abu Dzar. Kata Rasulullah SAW, "Inni la a'lamu akhiru ahli jannati dukhulan wa akhiru ahli nari khurujan minha." Sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga dan dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Jadi semua orang sudah mau keluar dari neraka. Kita kan punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama orang tidak kafir, kalau dia masuk neraka, dia akan disiksa, ada saatnya dia keluar dari neraka jahanam. Entah setelah ribuan tahun, entah setelah jutaan tahun, pokoknya ada suatu hari dia akan keluar dari neraka jahanam. Kalau sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang sudah keluar dari neraka, tinggal dia yang terakhir ini. Dia keluar dari neraka jahanam dan dia yang paling terakhir masuk surga. Kata Nabi SAW, "Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah." Orang ini dihadapkan pada hari kiamat kelak, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, "I'ridu alaihi sigara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha." Kata Allah, tunjukkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Dalam catatan amalnya, tunjukkan wahai para malaikat dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Dosa-dosa besarnya simpan dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu tunjukkan. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi, kemudian ditampakkanlah dosa-dosa kecilnya. Maka ditanya kepada dia, "Amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza?" Bukankah kau pernah begini pada hari ini, begini di tempat ini? Bukankah kau pernah begini dan begini? Maka dia mengaku seluruhnya. Kata dia, "Na'am, benar." La yastati'u an yunkir wa huwa musfiqun min kibari dzunubi. Dia tidak bisa mengingkari. Waduh, kata dia, ini semua harus ngaku. Belum ada yang besar-besar belum ditunjukkan. Dia ketakutan. Ini yang kecil-kecil saja dia sudah tidak bisa ingkari. Dia mengakui. Padahal belum yang ditambahkan apa yang dosa-dosa besarnya. Dia ketakutan. Kata Nabi, dia pun ketakutan kalau sampai dosa-dosa besarnya ditampakkan pula. Fa yuqalu lahu, tiba-tiba dikatakan kepada dia, "Fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah." Ketahuilah dosa-dosa kecil tadi yang telah kau lakukan, yang tadi dinampakkan, semuanya dirubah menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia berkata, "Qad amiltu asya'a la araha hahuna." Ya Allah, saya punya dosa-dosa lain kok belum saya lihat di sini. Tadi dia ketakutan, sekarang dia ingin apa? Ditampakkan, karena dia tahu dosa-dosanya dirubah menjadi apa? Kebaikan. Lucu atau tidak? Kalau yang tidak lucu, yang tidak ketawa tidak paham. Maka kata Abu Dzar, "Dhahika wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu." Sungguh aku melihat Nabi waktu menyampaikan hadis ini, beliau tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Ya, jadi orang ini tadinya Nabi melihat dia, Nabi ceritakan dia ketakutan jangan sampai dibongkar dosa-dosa besarnya. Tatkala dia tahu dosa-dosa kecilnya dirubah menjadi kebaikan, dia bilang, "Ya Allah, masih ada dosa-dosaku yang lain kok belum diperlihatkan." Sekarang baru tertawa. Baik. Ada hadis yang lain, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di sini juga disebutkan Nabi tertawa. Bagaimana kisahnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhaddits. Suatu hari Rasulullah sallallahu menyampaikan suatu hadis, wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Ternyata di sisi Nabi ada seorang Arab Badui. Arab Badui bahasa Arabnya A'rabi. Apa? A'rabi. Itu artinya Arab Badui. Kalau Arabi itu bukan Arab Badui. Arab Badui apa? A'rabi. Makanya kalau Anda dibilang, "Oh, kamu kayak orang Arab," jangan senang ya. Kalau ente kayak orang A'rabi berarti ente orang apa? Badui. Nabi berkata, "Anna rajulan min ahli al-jannati ista'dzana rabbahu fi az-zara'." Kata Nabi, ada seorang lelaki penghuni surga, waktu di surga dia minta izin kepada Allah agar bisa bercocok tanam. Sudah di surga masih ingin apa? Bercocok tanam. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, "Alasta fi ma syi'ta?" Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Kok minta bercocok tanam? Minta apa saja dikabulkan. Kau minta bercocok tanam. Dia ingin nostalgia mungkin. Maka orang berkata, "Bala, tentu saya tahu ya Allah, saya minta apa saja pasti dikabulkan. Walakinni uhibbu an azra', tetapi saya ingin bercocok tanam di surga." Allah kabulkan.
Kata Nabi SAW, fabadara tarfa nabatuhu wasiwa'u wasihsaduhu. Maka Allah kasih dia bibit, kemudian dia tanam bibit tersebut, langsung tumbuh dan panen. Sebelum dia kedipkan mata langsung sudah apa? Tumbuh dan panen. Fakana amthalal jibal, maka kemudian sebesar gunung hasil panennya. Allah berkata, dunaka ya ibna Adam, ambil, fa innahu la yushbi'uka syai', kau tidak akan pernah kenyang ya. Kamu apa saja yang kau tanam akan terus kau ingin berkeinginan terus ya. Maka faqala al-a'rabi, maka orang Arab Badui ini komentar waktu mendengar Nabi bercerita. Kata orang Arab Badui tersebut, wallahi la tajiduhu illa quraisyian aw ansariyan fa innahum ashabuz zara'. Kata dia, demi Allah, itu laki-laki yang minta bercocok tanam itu pasti orang Quraisy atau orang Ansari ya. Karena mereka lah tukang kebun. Wa amma nahnu falasna bi ashabi zara', adapun kami bukan tukang kebun. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa mendengar komentar orang Arab Badui. Jadi kalau ente nanti di surga, kalau anda masuk surga, anda dengar ada orang bilang, "Ya Allah, berikan saya gudeg." Itu pasti orang Jogja itu. Kan minta apa saja bisa. Kenapa minta gudeg? Bidadari ada, ini ada. Kenapa minta gudeg? Pingin ya Allah. Berarti itu orang apa? Orang Jogja. Tapi kita lanjutkan hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu dalam sunannya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pulang dari perang Tabuk atau perang Hunain ya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada boneka-bonekanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada mainan-mainan Aisyah. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ma hadza ya Aisyatu?" Ini apa? Mainan apa ini? Ini apa wahai Aisyah? Qalat banati, ini putri-putriku, kata Aisyah. Jadi Aisyah punya apa? Mainan, boneka-boneka. Ara bainahunna farasan lahu janahan min riqa. Faqala ma hadza alladhi ara wastahunna. Kemudian waro'a, Nabi tiba-tiba melihat di antara boneka-boneka Aisyah tersebut ada boneka kuda. Ya. Di tengah-tengah boneka-boneka perempuan-perempuan tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Ini apa yang di tengah-tengah putri-putrimu? Qalat farasun. Kata Aisyah, ini kuda. Nabi bertanya lagi, "Wa mal ladzi alaihi?" Ada apa di atas kuda tersebut? Qalat janahan. Di atasnya ada 2 sayap. Kuda ini punya 2 sayap. Nabi bertanya lagi, farasun lahu janahan, apa ada kuda punya 2 sayap? Aisyah berkata, amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajniha? Tidakkah kau pernah dengar wahai Rasulullah bahwasanya Nabi Sulaiman kudanya bersayap? Qalat, Aisyah berkata, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa waktu Aisyah bilang kudanya Sulaiman punya apa? Sayap. Hatta ra'aitu nawajidahu, sampai aku melihat gigi geraham beliau waktu tertawa. Jadi dijadikan dalil bahwasanya anak-anak boleh bermain-main. Hukum asalnya semua patung, semua gambar yang berisi gambar makhluk hidup, ya, hewan maupun manusia, maka dilarang. Kecuali untuk anak-anak tidak dipermasalahkan. Ya. Karena Nabi tidak mengingkari Aisyah waktu membuat boneka-boneka putri-putri, bahkan boneka kuda tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa kita memberikan anak-anak main-mainan, ya, selama ada manfaatnya untuk mereka bermain-main. Taib, masih ada waktu, kita satu hadis lagi, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Atat Salma maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aw imra'atun Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah." Ada seorang wanita bernama Salma, istrinya Abu Rafi'. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasta'dzinuhu, minta izin untuk bertanya tentang Abu Rafi'. Qad darabaha. Ternyata suaminya Abu Rafi' telah mukul dia. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya Abu Rafi' telah mukul dia. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Rafi', "Malaka walaha ya Abu Rafi'?" Ada masalah apa antara engkau dengan istrimu wahai Abu Rafi'? Kenapa kau pukul dia? Kata Abu Rafi', tu'dhini
"Ya Rasulullah, istriku mengganggu aku ya Rasulullah, makanya saya pukul." Faqala Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Salma, "Bima adaitihi ya Salma?" Apa gangguan yang kau lakukan terhadap suamimu wahai Salma? Maka Salma cerita, "Ya Rasulullah, ma adaituhu bi syai'." Saya tidak ganggu dia sama sekali. Walakinnahu ahdatha wa huwa yusalli. Namun suatu hari dia salat dia kentut. Fakultu lahu, maka saya komentar dia sedang salat. "Ya Aba Rafi, inna Rasulullah sallam qad amara al-muslimin idza kharaja minhu min ahadihim rih an yatawadda." Saya katakan dia lagi sedang salat sambil kentut, saya bilang, "Wahai Abu Rafi, Rasulullah SAW memerintahkan kaum mukminin kalau salah seorang sedang salat kemudian buang angin, hendaknya berwudu kembali." Faqama fadarabani. Kemudian dia bangun, dia pukul saya. Faja'ala Rasulullah SAW yadhak. Rasulullah SAW tertawa, dikira ada masalah besar. Ternyata gara-gara kentut ditebur. Dia tidak mau lagi salat kentut diganggu. Dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu apa hukumnya. Buat Rasulullah SAW tertawa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Aba Rafi', innaha lam ta'murka illa bi khair." Wahai Abu Rafi', sungguhnya istrimu tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Masih ada waktu? Baik. Dalam satu hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ja'at Sahlatun bintu Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita bernama Sahlah bintu Suhail datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim." Ya, saya melihat suamiku Abu Hudzaifah cemberut tatkala melihat Salim masuk ke rumahku. Salim ini sudah lama tinggal di rumah Abu Hudzaifah bersama istrinya Sahlah. Tetapi lama-lama Salim menjadi dewasa. Tatkala sudah menjadi dewasa masuk rumah, keluar rumah, suaminya jadi cemburu. Tadinya enggak, tadinya anak kecil, kemudian sudah jadi dewasa, mulailah suaminya cemburu. Setiap Salim masuk ke rumah, ketemu istrinya, cemburu suaminya Abu Hudzaifah. Maka bagaimana jalan keluarnya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, "Ardi'ihi." Susui si Salim. Sudah besar nih. Qalat, maka wanita ini Sahlah komentar, "Wa kaifa urdi'uhu?" Bagaimana caranya menyusuinya ya Rasulullah? Wa huwa rajulun kabir. Dia sudah besar ya Rasulullah. Bagaimana cara menyusuinya? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW berkata, "Qad alimtu annahu rajulun kabir." Saya sudah tahu dia itu sudah besar ya. Artinya, ya kamu pikir sendiri gimana caranya ya? Diperas terus kasih, bukan langsung maksudnya. Jadi dia tegur, "Ya Nabi, gimana caranya saya nyusui sudah besar?" Saya juga sudah tahu dia sudah besar ya. Nabi tersenyum. Ya artinya kamu mikir gimana caranya gitu. Maksudnya diperas atau diperas nanti baru diberikan kepada Salim. Ini hadis yang sahih sehingga akhirnya menimbulkan khilaf di kalangan istri-istri Nabi. Apakah irda'ul kabir? Apakah kalau seorang yang posisinya seperti Salim tinggal di rumah sudah lama, dirawat, kemudian sudah besar, apakah kalau kita menyusui, beri air susu kepada dia bisa menjadi mahram? Ada khilaf di kalangan para ulama dengan khilaf yang kuat. Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, "Ar-radha'ah minal maja'ah." Ya, bahwasanya yang bisa menjadikan mahram tatkala anak tersebut masih kurang dari 2 tahun. Yang dimana dia lapar, kalau dengan minum air susu dia bisa kenyang, itu yang bisa menjadi mahram. Adapun kalau sudah umur belasan tahun sudah balik ya, minumkan air susu segelas 2 gelas maka tidak ada pengaruhnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha berpendapat demikian. Dia mengatakan boleh karena dia yang meriwayatkan hadis ini. Dia pernah menghadapi kasus tersebut sehingga sebagian ulama mengatakan jika ada kasusnya persis seperti Salim yang tinggal lama bersama suatu keluarga dan sudah besar, maka boleh dikasih air susu sang istri agar menjadi mahram. Adapun istri Nabi yang lain selain Aisyah tidak menyetujui pendapat tersebut, bahwasanya hanya boleh menjadi mahram kalau kurang dari 2 tahun. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini aja dulu.